Assalamualaikum. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat bergabung di channel Nes Media. Pada video pembelajaran saat ini, kita akan menjelaskan tentang penyusunan tujuan dan kriteria hasil berdasarkan buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Adapun pokok bahasannya adalah terkait dengan definisi dan klasifikasi luaran keperawatan Indonesia, kemudian gambaran SLKI secara umum dan komponen standar luaran keperawatan Indonesia. Selanjutnya adalah karakteristik dan tingkatan luaran keperawatan Indonesia dan bagaimana menerapkan penggunaan buku standar luaran keperawatan Indonesia. Perencanaan keperawatan merupakan tahap ketiga dari proses keperawatan. Pada kesempatan ini, kita akan lihat bahwa penentuan tujuan dan kriteria hasil ini merupakan bagian dari kegiatan perencanaan keperawatan. Kita lihat dulu definisi dari perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan adalah pengembangan strategi desain untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi masalah-masalah yang telah diidentifikasi dalam diagnosis keperawatan. Artinya bahwa penentuan perencanaan keperawatan setelah diagnosis keperawatan ditegakkan. Kemudian, perencanaan keperawatan ini juga menggambarkan sejauh mana perawat mampu menetapkan cara menyelesaikan masalah dengan efektif dan benar. Efektif artinya mencapai tujuan yang diharapkan. Benar menggunakan pedoman panduan yang sudah distandarkan. Kemudian, bagaimana langkah-langkah perencanaan keperawatan itu? Maka ada 3 langkah. Yang pertama adalah menentukan prioritas diagnosis keperawatan. Yang kedua, menentukan tujuan dan kriteria hasil. Yang ketiga adalah menentukan rencana tindakan. Menentukan tujuan dan kriteria hasil ini menggunakan panduan dari Standar Luaran Keperawatan Indonesia yang menjadi bahasan pada video pembelajaran saat ini. Sedangkan menentukan rencana tindakan nanti menggunakan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia yang bisa disaksikan pada video pembelajaran berikutnya. Definisi dari luaran keperawatan adalah merupakan aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur, meliputi kondisi, perilaku, atau dari persepsi pasien, keluarga, atau komunitas sebagai respon terhadap intervensi keperawatan. Dari definisi ini, yang pertama kita garis bawahi adalah bahwa luaran keperawatan ini harus bisa diobservasi dan diukur. Kemudian yang kedua adalah bahwa luaran keperawatan ini yang bisa diperlihatkan, diukur setelah dilakukan intervensi keperawatan. Hasil dari intervensi keperawatan akan dilihat dari luaran keperawatan ini. Klasifikasi luaran keperawatan sama dengan klasifikasi
yang ada di diagnosis keperawatan di buku SDKI. Untuk itu silahkan bisa lihat di video pembelajaran tentang diagnosis keperawatan. Standar luaran keperawatan Indonesia merupakan tolok ukur penentuan luaran keperawatan. Artinya dijadikan pedoman, panduan perawat dalam menyusun luaran keperawatan atau sesuai dengan tahapan di perencanaan, yaitu digunakan pada saat menentukan tujuan dan kriteria hasil. Kemudian standar luaran keperawatan Indonesia juga ini untuk menjamin agar asuhan keperawatan itu tetap aman, efektif, dan etis. Kemudian juga bahwa klasifikasi luaran keperawatan di SLK ini juga sudah disesuaikan dengan ICNP. Adapun jumlah luaran keperawatan sesuai dengan buku standar luaran keperawatan Indonesia adalah sebanyak 138 luaran keperawatan. Komponen luaran keperawatan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu label, ekspektasi, dan kriteria hasil. Selanjutnya akan dijelaskan satu persatu dari komponen luaran keperawatan tersebut. Komponen luaran keperawatan yang pertama adalah label. Label merupakan kanta kunci terkait luaran keperawatan yang biasanya terdiri dari beberapa kata, 1 sampai dengan 4 kata, diawali dengan kata benda yang berfungsi sebagai deskriptor atau penjelas. Label luaran keperawatan ini merupakan kondisi, perilaku, atau persepsi pasien yang dapat diubah atau diatasi dengan intervensi keperawatan. Komponen luaran keperawatan yang kedua adalah ekspektasi. Ekspektasi merupakan penilaian terhadap hasil yang diharapkan tercapai. Ekspektasi menggambarkan kondisi perilaku atau persepsi pasien yang berubah setelah diberikan intervensi keperawatan. Kata yang digunakan untuk ekspektasi ada 3 kemungkinan, yaitu membaik, meningkat, dan menurun. Dikatakan membaik apabila menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat, atau efektif. Sedangkan disebut ekspektasi meningkat apabila bertambah ukuran, jumlah, derajat, atau tingkatan. Sedangkan ekspektasi menurun adalah apabila berkurang ukuran, jumlah, derajat, atau tingkatan. Komponen luaran keperawatan yang ketiga adalah kriteria hasil. Kriteria hasil merupakan karakteristik pasien yang dapat diamati atau diukur oleh perawat dan dijadikan dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi keperawatan. Kriteria hasil ini juga dapat disebut sebagai indikator karena menggambarkan perubahan yang ingin dicapai setelah pemberian intervensi. Dokumentasi kriteria hasil dengan menggunakan 2 metode. Metode yang pertama adalah pendokumentasian secara manual atau tulisan. Contohnya adalah menurun, cukup menurun, sedang, cukup meningkat, meningkat. Atau memburuk,
cukup memburuk, sedang, cukup membaik, membaik. Yang ketiga alternatifnya meningkat, cukup meningkat, sedang, cukup menurun, menurun. Sedangkan pendokumentasian yang kedua, yaitu berbasis komputer. Maka di penulisannya ditetapkan dalam bentuk skor dengan skala 1 sampai dengan 5 mengikuti urutan tadi secara manual. Karakteristik standar luaran keperawatan Indonesia apabila dikaitkan dengan standar diagnosis keperawatan mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, bersifat komprehensif. Artinya, satu diagnosis keperawatan akan bertaut dengan beberapa luaran keperawatan. Misalkan, satu diagnosis keperawatan terdapat 2 atau 3 luaran keperawatan yang sesuai. Yang kedua adalah tidak bersifat preskriptif, namun lebih bersifat rekomendasi. Jadi luaran keperawatan dalam buku SLKI ini adalah memberikan sebuah alternatif saran untuk penyusunan tujuan dan kriteria hasil. Yang ketiga, memilih tingkatan yang berbeda. Yang keempat adalah dapat dilakukan perubahan. Artinya, standar luaran keperawatan yang ada ini bisa ditambahkan, dikurangi, dan dimodifikasi berdasarkan kondisi pasien. Luaran keperawatan mempunyai 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah luaran utama. Luaran utama merupakan luaran prioritas dan mempunyai sifatnya resolutif. Artinya bahwa luaran utama itu mempunyai kesesuaian terbaik dengan diagnosis atau etiologi. Kedua adalah luaran tambahan. Luaran tambahan ini bukan luaran prioritas. Tidak bersifat resolutif, namun menunjang resolusi diagnosis keperawatan. Luaran tambahan ini hanya sesuai dengan beberapa etiologi dan digunakan pada setting tertentu. Bagaimana penerapan standar luaran keperawatan Indonesia ini dilakukan seperti ini. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama, maka luaran keperawatannya apa? Ekspektasinya apa? Dengan kriteria hasil, disebutkan kriteria yang pertama apa, kriteria yang kedua apa, dan kriteria yang ketiga apa. Apabila kita lihat dari komponen keperawatan, maka pendokumentasian standar luaran ini adalah seperti ini. Luaran keperawatan adalah label. Kemudian ekspektasi yang kedua, dan yang ketiga adalah kriteria hasil. Sehingga penulisan standar luaran keperawatan ini sudah sesuai dengan 3 komponen tersebut. Kita berikan contoh standar luaran keperawatan yang sudah lengkap. Misalkan
Standar luaran keperawatan itu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 jam, maka bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil batuk efektif, produksi sputum menurun, mengi menurun, frekuensi napas 12-20 kali per menit. Penulisan standar luaran keperawatan ini sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang akan kita tentukan, yaitu kalimat setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 jam, maka bersihan jalan napas meningkat. Ini termasuk tujuan. Sedangkan kalimat dengan kriteria hasil batuk efektif dan lain-lain itu merupakan kriteria hasil. Inilah yang menunjukkan bagaimana kesesuaian standar luaran keperawatan dengan penentuan tujuan dan kriteria hasil sebagai bagian atau tahapan dari perencanaan keperawatan. Selanjutnya, bagaimana kita menggunakan buku standar luaran keperawatan Indonesia dengan tepat. Yang pertama adalah setelah kita menentukan diagnosis keperawatan, kita contohkan defisit nutrisi. Langkah selanjutnya adalah melihat daftar tautan standar diagnosis keperawatan dengan standar luaran keperawatan. Kita akan melihat bahwa diagnosis keperawatan defisit nutrisi berada pada halaman 155. Selanjutnya, kita mencari di daftar isi halaman 155 untuk mencari standar luaran defisit nutrisi. Di sebelah kiri bawah bisa dilihat, di situ terdapat luaran utamanya adalah status nutrisi. Yang kedua, luaran tambahan, berat badan, eliminasi fekal, dan lain-lainnya. Kita tahu bahwa tadi luaran utama ini merupakan luaran yang resolutif, sehingga luaran keperawatan status nutrisi itu harus dijadikan prioritas untuk standar luaran keperawatan. Sedangkan luaran tambahan seperti berat badan dan yang lain-lainnya dipilih sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya kita contohkan mencari luaran utama status nutrisi. Maka yang dilakukan adalah melihat daftar isi pada halaman berapa status nutrisi tersebut. Di sebelah kanan layar itu terdapat luaran keperawatan status nutrisi. Yaitu di situ disebutkan status nutrisi, ekspektasinya membaik, kemudian kriteria hasilnya, porsi makanan yang dihabiskan, dan lain-lainnya. Sehingga kita bisa menuliskan luaran keperawatan atau tujuan dan kriteria hasilnya seperti ini. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 bulan, maka status nutrisi membaik dengan kriteria hasil
porsi makan habis meningkat, berat badan normal, IMT 17 sampai 22. Pada penulisan tujuan dan kriteria hasil ini yang perlu diperhatikan adalah pertama, waktu. Waktu ini tentunya menentukan berdasarkan riset dan atau hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Kedua, tentang kriteria hasil. Apabila kriteria hasil sudah ada nilai normalnya, maka bisa kita tuliskan langsung nilai normalnya. Misalkan indeks massa tubuh dalam standar luaran di situ memburuk, cukup memburuk, sedang. Tetapi bisa kita langsung tentukan berapa IMT yang normal tersebut. Demikianlah video pembelajaran tentang standar luaran keperawatan Indonesia untuk menentukan tujuan dan kriteria hasil. Mudah-mudahan dapat membantu rekan-rekan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selamat bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.